Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Salam sehat selalu ya. Semoga ada sehat selalunya sehingga kita bisa belajar bersama di sini di Zoom ya. Oke, memang jadwal kelas M2 ini ada jam 16 sampai jam 12 enggak kalau waktu normal ya di luar bulan Ramadan. Nanti kita akan menggunakan dua sistem hybrid, sekali di kelas, sekali di Zoom ya. Setuju enggak kira-kira? Setuju, Pak. Jadi sekali kita di kelas, sekali kita di Zoom. Jadi 2 minggu sekali Zoom ya. Sehingga Anda tidak sekali datang ke kampus, sekali lewat Zoom ya. Oke. Karena kita mulai jam 16 jam 4 sore enggak, ya kan? Jam 4 sore kan. Oke. Jadi pada malam ini sebelum kita mulai ada baiknya masing-masing mahasiswa untuk memberi kata pembuka dulu ya. Kata pembuka, sebutkan nama Anda. Ya, apa tujuan Anda masuk Zoom ini ya? Itu ya. Oke, silakan dari Jamie, silakan Jamie. Yang bicara buka mikrofon ya, Jamie Hero, silakan memberi kata pembuka. Mana Jamie? Jamie Hero. Ya, Pak. Silakan. Salam, nama Anda, terus apa tujuan Anda masuk Zoom pada malam ini? Itu aja. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, nama saya Jamie Geniro. Tujuan Anda masuk Zoom apa kira-kira malam ini? Kenapa Anda masuk di Zoom? Kira apa tujuan Anda? Hanya itu ya. Oke ya. Sultan Jordan, silakan Sultan Jordan. Maaf Pak, lagi ribut Pak. Ya. Ya Pak, saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Jordan. NIM 22104. Tujuan saya masuk Zoom adalah untuk belajar dan untuk mengisi absen. Ya Pak. Oke. Baik, terima kasih. Oke, Carolina Della, silakan. Perkenalkan, nama saya Carolina Della, NIM 2210417627. Tujuan saya mengikuti Zoom untuk mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Oke. Terima kasih, Pak. Putri Indah Septiani, silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kenalkan, saya Putri Indah Septiani. Tujuan saya ikut Zoom untuk mengikuti mata kuliah dan belajar. Oke. Henry Kusimar, silakan. Oke, Henry Kusimar. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Henry Kusimar. Tujuan saya mengikuti Zoom ini untuk mempelajari materi yang disampaikan. Terima kasih. Oke, Fitri Handayani, silakan. Fitri Handayani, mikrofonnya dihidupkan, Fitri. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani. Saya mengikuti Zoom untuk mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Makasih. Oke, sama Florentius Mikael. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Florentius Mikael. Tujuan saya mengikuti Zoom untuk belajar materi yang disampaikan oleh dosen. Terima kasih. Maura Piatiara, silakan Maura. Perkenalkan, nama saya Maura Piatiara. Tujuan saya mengikuti Zoom untuk mendengarkan materi yang disampaikan Bapak. Terima kasih. Febri Livio, silakan Febri. Perkenalkan, nama saya Febri Livio. Tujuan mengikuti Zoom untuk mencari ilmu, Pak. Oke, Billy Yoba, silakan Billy Yoba. Perkenalkan, nama saya Billy Yoba. Tujuan saya adalah ingin menyimak dan mendengarkan mata pelajaran yang Bapak sampaikan. Oke, Mary Sugianti, silakan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Mary Sugianti. Tujuan saya mengikuti Zoom ini adalah mengikuti perkuliahan manajemen pemasaran. Terima kasih. Sama Agustina Syara, silakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Agustina Syara dengan NIM 2204 17639.
Tujuan saya mengikuti Zoom ini adalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih. Regina Veronica Sagita, silakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Regina Veronica Sagita. Tujuan saya mengikuti Zoom adalah untuk mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, Valena EKV, silakan. Valena, silakan. Mana Valena? Narida. Valena, silakan. Valena EKV. Mana? Ya. Ada kendala ya? Oke, Odilia Melani. Maaf Pak, jaringannya. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, bisa? Jaringan ya? Oke, tidak apa-apa ya. Oke, Odilia Melani, silakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Odilia Melani. Tujuan saya untuk mengikuti Zoom ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran. Sekian, terima kasih. Oke, Lili, silakan Lili. Perkenalkan, nama saya Lili. Tujuan saya mengikuti Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, Dinda Justina, silakan. Perkenalkan, nama saya Dinda Justina. Tujuan saya mengikuti Zoom ini adalah untuk belajar. Terima kasih. Sama Aldi, silakan Aldi. Perkenalkan, nama saya Mikael Aldi Madusa. Tujuan saya mengikuti Zoom ini untuk belajar dan mengisi absensi, Pak. Terima kasih. Tantri, silakan Tantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tantri. Tujuan saya mengikuti Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, Nicholas Abi, silakan Nicholas Abi. Perkenalkan, nama saya Nicholas Abi. Tujuan saya mengikuti mata kuliah. Tujuan saya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih. Oke, Pascalia, silakan. Mikrofon hidupkan, Pascalia. Silakan, Pascalia. Selamat malam, nama saya Pascalia Kartini. Tujuan saya mengikuti Zoom pada malam hari ini untuk mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih. Febi Siskasari, silakan. Perkenalkan, nama saya Febi Siskasari. Tujuan saya mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran yaitu untuk belajar. Oke, Wiji Nur Komahria. Perkenalkan, saya Wiji Nur Komahria. Tujuan saya mengikuti mata kuliah Zoom ini adalah untuk mengisi absensi kehadiran dan mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, silakan Hairunisa. Hairunisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa. Tujuan saya untuk mengikuti Zoom ini untuk belajar. Adrianatan, silakan Adrianatan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adrianatan. Tujuan saya ikut Zoom ini untuk belajar mengenai manajemen pemasaran. Terima kasih. Oke. Florentius Mikael, silakan Florentius. Sudah saya tadi, Pak. Ya, Sultan Jordan udah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hendriku Simar udah? Hendriku Simar sudah belum? Sudah, Pak, sudah. Oke. Sudah. Oke, ya kita mulai aja. Jadi kalau kita mulai sebelah kita, jadi kalau Anda siapa yang belum? Ada yang belum? Udah semua ya? Saya belum, Pak. Siapa? Oke, silakan. Kan Anda ya? Perkenalkan, nama saya Fernanda Valentina Putri. Tujuan saya mengikuti mata kuliah ini untuk menambah ilmu saya, Pak. Oke. Ilmu dan pengetahuan saya. Ya, Terima kasih. Ada yang belum? Saya, Pak. Silakan. Indah. Kan nama saya Indah, tujuan saya mengikuti mengikuti Zoom ini untuk Oke ya, jadi kalau Anda mendengar kata pemasaran, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Silakan Anda menjawab. Jadi kita kan belajar mengenai pemasaran nih ya.
Ini semester 2 ini mahasiswa sudah mengambil mata kuliah konsentrasi, ada manajemen pemasaran, ada manajemen operasi kan, ada manajemen keuangan dan manajemen sumber daya manusia. Bapak semester ini di kelas M2 mengasuh mata kuliah manajemen pemasaran ya. Di M1 mungkin Bu Dina atau Pak Nayun ya. Kalau di M3 Bapak juga ya. Kalau Anda mendengar kata pemasaran, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Silakan. Dalam menjawab sebuah nama ya, dalam menjawab sebuah nama Anda. Saya Pak. Silakan. Transaksi jual beli. Nama dulu, nama. Oh ya, perkenalkan nama saya Sultan Jordan. Kalau saya mendengar kata pemasaran, yang ada di pikiran saya adalah transaksi jual beli. Oke, transaksi jual beli. Oke, siapa lagi yang berpendapat? Silakan. Silakan. Saya Pak. Silakan. Sebut nama ya. Silakan, nama saya Adel Nathan. Dalam pikiran saya, pemasaran itu ada seperti perdagangan. Perdagangan ya. Oke. Siapa lagi? Ada yang mau pendapat? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kalau Anda berkata Ya, Pak. silakan. Odilia. Silakan, nama saya Odilia Melani. Ya. Jadi menurut saya pemasaran itu tempat terjadinya penjual belian atau tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Oke. Sekian, Pak. Oke, apa lagi? Silakan. Saya Pak. Silakan. Nama Maria. Menurut saya pemasaran itu adalah aktivitas mempercepat perpindahan barang dan jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Oke, bagus semua ya. Semua betul ya, tidak ada salah jawabannya ya. Jika nanti kita simpulkan semua ya, apa itu pemasaran kan. Oke, apa lagi yang mau berpendapat? Silakan. Nah, jadi kalau Anda baca buku-buku pemasaran itu banyak definisi para ahli enggak. Anda bisa surfing di Google ya, apa itu pemasaran kan. Jadi Bapak lebih suka menggunakan istilah dari Peter Drucker. Marketing is creating the customer. Jadi apa itu pemasaran? Kata Peter Drucker, pemasaran itu adalah menciptakan pelanggan. Kan gitu kan? Menciptakan pelanggan. Jadi semua benar tadi, tidak salah ya. Semua benar ya. Banyak definisi kan. Nah, intinya sama. Masalahnya apapun usaha Anda, apapun bisnis Anda, apakah di bidang manufaktur atau jasa, tujuannya adalah menciptakan pelanggan. Betul tidak? Setuju tidak Bapak? Ya, usaha apapun Anda, ya. Tujuannya adalah menciptakan pelanggan. Setuju, Pak. Coba Anda bayangkan kalau Anda punya bisnis, punya perusahaan, tidak ada pelanggan, apa yang terjadi? Kalau Anda punya usaha, tapi tidak ada pelanggan, Anda buat produk tapi tidak ada pelanggan, apa yang terjadi? Bangkrut, Pak. Nggak ada. Tidak ada yang beli kan? Nah, maka pelanggan itu penting ya. Pelanggan itu penting. Perusahaan itu harus memperhatikan pelanggan kan. Perusahaan itu harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan ya. Masalahnya gini, bagaimana menciptakan pelanggan, ya kan? Betul nggak? Ya kan? Memang definisinya singkat. Marketing is creating the customer. Pemasaran adalah menciptakan pelanggan, tapi masalahnya bagaimana cara menciptakan pelanggan. Ayo silakan berpendapat. Bagaimana cara Anda, kalau Anda punya usaha nih ya, tujuannya kan menciptakan pelanggan kan? Pertanyaannya bagaimana sih menciptakan pelanggan itu? Nah, kira-kira apa menurut Anda? Promosi, Pak, semacam buat promosi gitu, Pak. Oke, buat promosi. Nama Jamie ya, namanya Jamie, nama Jamie. Pak. Oke, Jamie melakukan promosi. Kata Jamie itu kalau kita mau mencari pelanggan itu harus promosi katanya ini. Oke, yang lain silakan. Silakan. Jangan takut bicara, kita sama-sama belajar, diskusi kan. Jawaban juga benar semuanya kok. Jadi Anda jangan takut belajar berpendapat gitu kan. Silakan. Kalau Anda punya usaha nih, bagaimana cara mencari pelanggan nih? Aku beda nih kan. Jadi ini promosi. Beri potongan harga apa? Atau diskon? Nama dulu biar teratur. Nama kan dinilai nih. Mikael Aldi Madusa, Pak. Oke, Mikael Aldi. Gimana Aldi? Memberi potongan harga atau diskon gitu, Pak. Oke, kata Aldi kalau kita mau belanja itu memberi potongan harga dan diskon. Nah, kata Jamie tadi membuat akun promosi ya kan beda pendapat, tapi tidak masalah. Nah, kan beda-beda. Anda pengusaha nih, saya pengusaha bicara kan. Kalau saya jadi pengusaha untuk nyari pelanggan melakukan promosi, kata Aldi mau beli diskon, kan pengusaha kan gitu kan. Nah, itu kan. Itu yang lain silakan yang lain. Yang gimana? Ayo. Yang takut berpendapat belajar kita nih kan. Kalau salah enggak apa-apa, ya salah enggak apa-apa, belajar namanya. Kalau belajar pasti salah kan. Oke, silakan.
Anda aja, di bunda Anda tuh apa? Kalau Anda jadi pengusaha, dia ada di pengusaha nih kan, Anda kan pasti tujuan ingin mencari pelanggan, tapi bagaimana caranya Anda mencari pelanggan Anda nih supaya pelanggan datang ke toko Anda, membeli produk Anda, gitu kan? Gitu kan. Saya mau berpendapat, Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Febri Vio. Dengan menciptakan sesuatu yang baru, Pak. Sesuatu yang baru ya, inovasi lah itu enggak? Iya, Pak. Oke. Jadi kata si Febri ini, kalau dia pengusaha, saya selalu menciptakan produk baru, sesuatu yang baru kan, sehingga konsumen datang ke toko saya, gitu kan? Nah, kata Febri itu, jadi beda kan? Oke, siapa lagi? Silakan. Nah, ayo. Saya, Pak. Silakan namanya. Saya Maura, kayak menampilkan iklan-iklan di TV gitu, Pak, atau di spanduk-spanduk atau di situlah, Pak, iklan gitu. Masa iklan. Jadi kalau Maura lagi masa iklan supaya konsumen itu tahu apa akan produk kita kan? Tahu. Iya, Pak. Nah, iklan. Nah, apalagi silakan. Saya, Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Florentius Mikael. Ya, silakan Florentius. Menurut saya dengan memberikan pelayanan dan fasilitas kepada calon pembeli. Ya, memberi pelayanan yang baik, pembeli kan. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Wiji Nur Komariah. Menurut saya, strategi terbagus adalah menggunakan strategi pemasaran lewat orang-orang terkenal. Kalau Wiji ini bilang kalau saya mau pelanggan itu melalui orang terkenal, gitu kan, melalui endorser, ada selebriti, enggak, untuk menarik pelanggan datang ke toko kami, gitu. Ya, oke. Semua jawabnya benar, tidak salah ya. Itu strategi Anda kan, betul enggak? Itu strategi Anda, ya kan? Benar semuanya, tidak salah. Tidak ada jawabannya salah, ya kan? Semuanya benar. Kan itu pendapat pengusaha kan? Ada kan calon pengusaha, pebisnis. Jadi itu masing-masing caranya kan. Nah, itu ya. Jadi tapi kalau menurut teori ya, itu namanya strategi Anda kan, strategi bagaimana mencari pelanggan ya, itu beda-beda, beda pengusaha beda cara kan gitu, nggak mungkin sama kan, ya kan, beda orang beda cara kayak gitu kan. Nah, jadi kalau menurut teori itu, kalau kita sebagai pengusaha, Anda sebagai pengusaha itu, Anda harus bisa bagaimana mencari pelanggan, ya harus menawarkan produk yang bernilai, kayak gitu kan. Nah, produk bernilai. Jadi pertama yang dibuat produk kan. Bagaimana Anda tawarkan itu pada pelanggan kan gitu kan, supaya pelanggan mau membeli produk kita gitu kan, betul enggak? Ya kan? Nah, jadi produk yang Anda tawarkan kan bernilai kan gitu. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan produk bernilai? Nah, ayo. Apa itu produk bernilai? Silakan. Jadi kita sharing pendapat kan? Nah, ini sharing pendapat. Makanya Bapak kasih pertanyaan di grup WA, Anda jawab di rumah. Nah, kalau di Zoom ginilah caranya, kita diskusi gitu kan. Siap gitu kan. Oke. Apa tuh produk bernilai itu? Menurut Anda, jangan salah ya. Menurut Anda gimana produk bernilai itu? Nah, ada kan? Kan? Silakan. Apa tuh produk bernilai itu kira-kira tuh Anda tuh? Nah, apa tuh produk bernilai? Nah, belum ada yang berpendapat? Tidak berani berpendapat apa itu produk bernilai? Maaf Pak, bisa diulang Pak? Ya apa tuh produk bernilai? Ya kan kita kalau jadi ada perusahaan, Anda kan buat produk nih. Jadi produk Anda tawarkan ke pasar harus bernilai bagi konsumen kan, betul nggak? Supaya konsumen beli produk Anda, gitu kan, betul nggak? Ya kan? Jadi apa itu produk bernilai itu? Anda tuh apa? Produk yang memiliki kualitas yang bagus, Pak. Oke, produk yang memiliki kualitas yang bagus. Apa lagi pendapat? Produk yang laku di pasar. Produk yang laku di pasar. Bagi. Saya Pak Sultan Jordan Pak. Produk bernilai. Produk bernilai ada produk yang paling tepat untuk dibeli atau digunakan oleh konsumen. Produk yang paling tepat digunakan konsumen. Oke, Bagi. Saya Pak, Jamie Janiero Pak. Oke, silakan. Menurut saya produk yang paling laris di pasarannya Pak. Produk yang paling laris di pasaran. Apa lagi? Kalau kita bicara soal nilai, itu artinya manfaat, ya kan? Arti menawarkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, kan? Tolong dimatikan tuh ya mikrofonnya ya, selfie Ananda. Dimatikan mikrofonnya. Pas tidak pakai, dah buka puasa. Kan? Kameranya jangan dimati katanya. Mikrofon dimatikan dulu, selfie. Paksa.
Mikrofon dimatikan. Nah, nanti kan ketahuan lagi jalan kan. Kayak gitu, lagi jalan. Jadi depan lagi matikan lah tuh. Nah, dimatikan mikrofonnya. Dibagi pula. Oke. Matikan mic Sepi matikan mikrofonnya matikan. Nah, ya jadi itu ya. Jadi apa tuh nilai-nilai itu manfaat. Jadi kalau kita ingin menggunakan produk kepada itu ada produk yang bermanfaat. Apa itu produk yang bermanfaat? Produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, kan, pelanggan, kan gitu. Jadi kalau Anda punya perusahaan, Anda membuat produk, sebelum membuat produk itu Anda harus melakukan riset pasar dulu, ya kan? Untuk apa? Untuk mengetahui apa keinginan konsumen akan produk Anda, ya kan? Yang gitu. Betul enggak? Jadi saya pada konsumen. Kalau Anda misalnya buat kroket, sederhana. Jadi anak konsumen kroket yang bagaimana yang ingin oleh masyarakat konsumen. Ada yang mengatakan saya ingin kroket rasanya kentang, kan? Ada yang mengatakan kalau saya sih suka kroket yang rasanya pakai mie, gitu kan? Ada rasa isinya bengkuang. Jadi maka itu Anda dokumen informasi. Dari informasi yang Anda dapat dari konsumen itu, Anda buatlah kroket dengan bervariasi. Ada kroket rasa ubi, ada kroket rasa isinya kentang, kan? Ada kroket isinya mie. Jadi kalau Anda jual kroket pada konsumen, Anda tanya, mau beli kroket Bu? Ada rasa ubi? Ada, gitu kan? Gitu. Ada rasa kentang? Ada, gitu kan? Itu caranya. Itu udah mau produk yang bernilai, produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, ya. Nah, kalau soal mutu tadi, itu kualitas itu relatif, subjektif. Dalam marketing itu mutu tidak bisa didefinisikan. Kan beda-beda kan? Tidak sama konsumen. Ya, beda-beda. Anda ingat enggak iklan Frost? Anda tahu Frost? Pernah mendengar kata Frost enggak? Pernah, Pak, iklan permen. Permen ya. Ada yang katakan enak gila. Nah, enak gila lagi kan? Nah, enak gila, kan? Ada konsumen yang lain mengatakan dingin, sejuk, ya kan? Nah, ya kan, itu namanya kualitas tuh. Itu namanya kualitas menurut konsumen kan? Betul enggak? Lain dan kualitas menurut perusahaan. Kalau kualitas perusahaan itu standar, tapi kalau konsumen itu beda-beda, kan subjektif sifatnya. Jadi dalam marketing itu menurut konsumen itu kualitas tidak dapat didefinisikan. Kan gitu kan? Karena beda-beda pendapat, beda-beda persepsi, kan gitu. Ya kan? Nah, itu paham enggak? Kira tuh. Itu artinya nilai, ya. Nilai. Jadi kita harus menawarkan produk yang bernilai. Artinya produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Bagaimana kita mengetahui keinginan konsumen? Untuk mengetahui keinginan konsumen kita harus melakukan riset pasar, ya kan? Kita harus melakukan riset pasar. Caranya bukan survei, tanya pada konsumen, kan? Itu namanya survei namanya, bertanya, ya kan? Nah, semua informasi dari konsumen Anda catat apa keinginannya, gitu kan? Setelah itu Anda buat Anda desain produk Anda, kan? Anda gambar. Ya, siapa yang menggambar? Itu bagian rekayasa. Kan gitu kan? Berarti dibuat di dapur, kan? Dibuat di dapur, gitu kan? Itu namanya produk bernilai, kan gitu. Buku pemasaran itu bagi masyarakat tidak bernilai. Ya kan? Karena bukan bidang dia, kan? Loh enggak? Buku pemasaran itu bagi teknik masyarakat itu tidak bernilai. Dikasih pun mereka tidak mau. Karena mereka tidak belajar pemasaran, kan? Di teknik, kan? Kan gitu. Jadi bagi masa teknik itu buku pemasaran tidak bernilai. Jadi kalau Anda jual kepada teknik enggak mau beli dia. Dikasih dia mau pergi beli, kan? Kenapa? Karena tidak bernilai. Kayak di sini kalau Bapak lihat ini kan Anda ini pakai baju beda-beda enggak? Ada yang warna hitam, enggak? Ada yang warna putih, ada warna dan sebagainya. Kenapa Anda beli baju Anda pakai juga? Siapa yang jawab? Kenapa Anda membeli baju yang Anda pakai? Saya jawab juga. Karena suka, Pak. Hah? Ya kenapa Anda suka? Coba Nicholas. Kenapa Anda suka Nicholas? Karena ada manfaat yang dirasakan. Kenapa Anda suka dengan baju yang Anda pakai itu? Pasti Anda suka lah, semua enggak. Pasti suka semua kan? Anda beli kan? Tapi pertanyaannya kenapa Anda suka? Nah, gitu kan? Karena bisa berguna untuk saya, Pak. Gimana? Karena bisa berguna. Karena berguna. Kenapa berguna? Ya, pasti berguna lah, ya enggak? Kalau enggak berguna, udah dibeli kan? Kan itu logikanya kan? Kenapa berguna? Anda kan pasti punya saya mau baju ini lah. Ini enggak mau beli saya. Saya ini lah. Gitu kan? Kenapa tuh? Karena kebutuhan, Pak. Ya memang kebutuhan memang. Kalau kebutuhan enggak beli lah dia.
Kenapa Anda butuhkan gitu kan? Ayo. Apa coba? Asalnya apa? Kenapa Anda suka memakai baju Anda suka itu? Kenapa pakai itu? Kenapa? Karena unik, Pak. Hah? Kenapa? Unik. Unik. Apa uniknya? Mungkin motifnya berbeda. Motifnya, jadi Anda beli baju karena motifnya berbeda. Pagi. Karena suka warna hitam, Pak. Hah? Suka warna hitam. Ya kenapa Anda suka warna hitam? Ya kenapa Anda suka warna hitam juga? Nggak tahu, Pak. Kalau putih itu susah nyucinya. Malas. Malas. Kalau hitam? Keren, Pak. Keren. Jadi ya itu manfaat lah. Jadi kalau saya beli baju ini karena kalau dipakai sejuk, dingin, tidak panas gitu kan, enak dipakai kayak gitu kan. Jadi baju ini apa nih kalau saya pakai tidak panas, dingin, enak dipakai. Itu namanya manfaat ya kan. Kayak gitu. Saya tidak pakai baju kan kalau baju tebal, hangat, panas. Nah, gerah gitu kan. Maka saya suka baju yang ini kalau dipakai bahannya bagus kan. Saya suka warna hitam ada elegan gitu kan. Nah, enak elegan gitu kan. Kalau saya pakai baju warna hitam ini kelihatan elegan gitu kan. Nah, itu manfaat namanya, itu nilai namanya kan. Jadi Anda dalam baju juga beda-beda, enggak sama ya kan. Betul enggak? Kalau Anda pergi ke department store itu, ya Anda pergi ke department store ke toko pakaian, itu juga beda-beda yang dijualnya. Itu beda-beda. Beda warnanya, beda ukurannya, beda bahannya kan, dan juga beda harga. Kenapa beda-beda yang ditawarkan? Karena konsumen itu mempunyai keinginan yang berbeda. Kayak gitu kan? Enggak? Yang berbeda-beda, ya kan? Dan hal makan aja ada beda. Makan. Memang kayak nasi. Nasi itu kebutuhan ya. Kebutuhan itu semua itu sama, tidak beda. Tapi yang beda itu keinginan kan? Jadi Anda makan nasi beda lauknya. Ya, beda. Ada yang lauk ikan asin, ada yang lauk ayam kan? Ada yang pakai Indomie dan sebagainya. Itu beda-beda keinginannya. Kalau Anda haus pun juga beda minumnya kan? Ada minum air putih aja, ada teh panas, ada es teh kan? Ada kopi dan sebagainya. Itulah keinginan ya. Jadi kalau Anda ke restoran juga gitu. Restoran itu menawarkan banyak bervariasi makanan dan minuman kan? Coba Anda bayangkan kalau restoran menawarkan satu macam produk ya. Katakan ayam goreng ya. Nah, dengan teh panas kira-kira. Udah itu ya. Bagaimana Anda? Anda mau enggak ke restoran itu? Kira mau enggak mengunjungi restoran itu kira-kira? Kalau restoran itu hanya menawarkan ayam goreng aja dengan teh panas. Kira-kira mau enggak Anda ke sana? Tidak, Pak. Nah, ya kan? Tidaklah. Kayak cuma satu pilihan ya kan? Enggak ada variasi kan? Nah, Ya. Karena Anda tidak suka dengan itu kan, ayam goreng kan? Tapi yang suka ayam goreng teh panas pasti ke sana kan? Siapa yang ke sana? Konsumen yang menyukai ayam goreng dan teh panas kan? Tapi tidak suka, tidak pergi ke sana. Di sana tidak ada jual orange juice. Di sana tidak ada jual bebek goreng, gitu kan? Karena Anda kan maunya bebek goreng dengan orange juice. Jadi Anda ke sana, gitu kan? Yang suka ayam goreng dan teh panas pasti ke sana, karena sesuai dengan keinginannya kan? Maka dari itu, restoran itu harus bisa menawarkan makanan yang bervariasi, produk yang bervariasi. Anda ke toko sepatu juga gitu ya. Coba Anda ada toko sepatu tuh. Apa yang di toko sepatu? Banyak macam sepatu kan. Dari warnanya, modelnya, ukurannya kan. Nah, itu namanya keinginan. Apakah Anda pernah makan di restoran enggak? Pernah enggak Anda makan di restoran? Kira-kira apakah Anda pernah makan di restoran kira-kira? Atau di warung sederhana lah. Pernah Anda makan di restoran? Yo, siapa menjawab? Pernah enggak Anda makan di restoran? Nggak ada yang jawab? Hah? Pernah enggak Anda makan di restoran? Enggak ada. Enggak pernah. Enggak pernah. Pernah, Pak. Pernah. Nggak pernah, Pak. Nggak berduit. Nggak berduit. Nggak berduit enggak. Pernah. Oh ya, apa? Oke, walaupun nggak pernah, yang pernah ya. Nah, kira-kira apa yang ditawarkan restoran itu pada konsumen? Kira-kira apa yang ditawarkan restoran itu pada konsumen? Kira-kira. Yo, silakan. Restoran itu menawarkan apa pada konsumen? Apa yang ditawarkan restoran pada konsumen? Kira-kira. Coba silakan jawab.
kira-kira apa sih yang ditawarkan restoran pada konsumen itu? Silakan jawab. Menu makanan, Pak. Kalau tahu, kalau restoran pasti jual makanan kan? Jual minum kan? Itu jual restoran pasti. Siapa atau kau tanya, restoran jual apa? Makanan, minuman kan? Pasti itu. Pasti semua jawaban benar. Restoran pasti jual makanan. Tapi apa sesungguhnya restoran pada konsumen itu apa yang sesungguhnya ditawarkan? Pelayanan yang baik. Nah. Oke, pelayanan yang baik. Oke lah, katakan restoran itu pelayanannya baik. Tapi kalau itu tidak enak, makanan tidak enak gimana? Apa Pak Anda mau makan di sana? Yang ditawarkan produk yang disukai konsumen, Pak. Hah? Yang ditawarkan produk yang disukai konsumen. Apa tuh produk disukai konsumen itu apa? Nah, tentunya apa tuh? Apa tuh produk disukai konsumen itu apa kira-kira? Apa produk disukai konsumen kalau di restoran? Nah, kan beda kan? Jadi yang ditawarkan oleh restoran itulah rasa. Nah, rasa kan? Rasa kan? Kenapa Anda kalau makan di restoran A? Oh, karena rasanya enak. Minumannya rasanya segar, gitu kan? Rasa, kan? Rasa. Jadi konsumen itu menggunakan rasa. Itu namanya nilai. Itu nilai namanya. Produk bernilai itu. Jadi kalau Anda buka restoran, Anda harus bisa menawarkan rasa yang lebih enak dari pesaing Anda. Sehingga banyak pengunjung datang ke Anda, gitu kan? Untuk makan di restoran Anda, kan? Konsumen kan beli rasa, bukan beli makanannya. Betul nggak? Kenapa ada ke restoran B? Nah, ya sama enak makanannya, rasanya enak. Nah, gitu kan? Bukan beli ayam gorengnya, tapi rasa ayam gorengnya yang Anda beli ini, gitu kan? Betul nggak? Itu cara Anda. Kenapa Anda kalau minum kok di kafe ini, gitu kan? Nah, kenapa kalau Anda minum di sini, gitu? Itu rasanya. Kenapa Anda kalau minum kopi di Tiam, di kopi Tiam atau ASEAN, gitu kan? Nah, kenapa Anda kalau minum kopi di ASEAN, gitu? Rasanya kan? Kan kopinya dari rasanya kan? Oh enak sama. Bukan ASEAN-nya kan? Tapi rasanya. Kopi yang dibuat di ASEAN itu rasanya enak. Nah, gitu kan? Itu jadi konsumen itu beli rasa, itu menilai, kan? Kan itu. Paham enggak? Itu menilai itu. Ya. Itu namanya nilai. Jadi konsumen itu kan membeli produk yang bernilai. Bukan desainnya, itu tambahan. Itu tambahan. Di restoran itu konsumen itu beli rasanya. Nah, tapi tambahnya apa? Tempatnya harus bagus, bersih, rapi kan? Pelayanan harus bagus kan? Itu tambahan. Supaya untuk memperkuat konsumen agar betah makan di restoran tersebut, itu kan? Pelayanan bagus, karyawannya sama, ya kan? Tukangnya sopan, itu kan tambahan aja, tambahan. Tapi intinya, manfaat intinya itulah rasa, ya kan? Jadi restoran itu menjual rasa. Nah, gitu. Yang beda-beda, Anda ini semua ini beda-beda kalau mau makan di mana. Katakan Anda punya uang, Anda ke restoran, pasti Anda milih restoran mana kan? Betul enggak? Kenapa Anda pilih? Karena itu Anda, itu karena restoran harga terjangkau dan enak rasanya, gitu kan? Betul enggak? Ya kan? Itu kan. Bukan saya mau beli ikan ayam yang desainnya gini, yang bentuk gini, enggak. Orang konsumen tidak akan memilih desainnya, tapi pertama rasanya, ya kan? Nah, gitu kan rasanya. Oke, ada yang mau tanyakan di sini silakan. Ada yang mau tanyakan enggak? Ada yang mau tanyakan? Ya ada. Oke, bawa tanya ya. Siapa itu? Apa itu konsumen? Silakan. Apa itu konsumen? Anda pernah tidak mendengar kata konsumen? Pembeli. Konsumen itu pembeli. Oke, apa lagi? Pengguna. Nah, oke, apa lagi? Itu pengguna. Pelanggan, Pak. Hah? Pelanggan. Pelanggan. Oke, kemudian pelanggan. Apa lagi? Kemudian itu pelanggan. Jadi sama enggak konsumen dan pelanggan gitu? Sama enggak konsumen dan pelanggan? Nah, jadi konsumen itu adalah orang yang memakai, orang yang menggunakan produk dan konsumen, pengguna, pemakai. Tapi bukan pelanggan. Pelanggan itu orang bagian dari konsumen juga ya.
Tapi kalau definisi konsumen itu orang yang memakai, orang yang menggunakan, atau pengguna atau pemakai, consumer, gitu kan? Itu konsumen. Oke, konsumen itu punya tingkatan ya, punya tingkatan. Anda tahu tentang prospek? Tahu prospek tidak? Pernah mendengar kata prospek tidak? Pernah tidak mendengar kata prospek? Kalau Anda punya perusahaan, ya, Anda punya perusahaan nih, ya, katakanlah sini Febri punya perusahaan, ya, Febri punya perusahaan nih ya, tapi orang lain belum tahu bahwa Febri punya perusahaan, ya, orang lain yang lain itu belum tahu bahwa Febri punya perusahaan. Nah, itu orang itu sebut apa? Orang yang belum tahu bahwa Febri itu sebut apa? Orang lain yang belum tahu bahwa Febri itu disebut apa? Coba. Jadi Febri perusahaan nih, Febri punya restoran. Tapi yang lain nggak tahu bahwa Febri punya restoran, kan? Ya kan gitu. Penduduk kota Pontianak tidak tahu bahwa Febri punya restoran. Nah, penduduk kota ini disebut apa nih? Bagi Febri. Coba. Penduduk kota Pontianak ini disebut apa bagi Febri? Nabi punya restoran, tapi orang nggak tahu bahwa Febri punya restoran. Kan gitu. Nggak tahu Febri punya restoran, nggak tahu. Penduduk kota Pontianak ini disebut apa bagi Febri ini? Ya, disebut apa penduduk kota Pontianak itu? Nah, tebak-tebak aja, jawabannya nggak apa-apa. Sebut apa? Namanya prospek. Nah, jadi prospek itu orang yang belum tahu bahwa kita punya perusahaan, kan? Nah, itu prospek namanya. Jadi kalau Anda punya perusahaan, semua penduduk kota Pontianak itu harus prospek bagi Anda, kan? Karena mereka belum tahu bahwa Anda punya perusahaan, gitu kan? Prospek namanya. Nah, bagaimana usaha Febri supaya mereka tahu bahwa Febri punya perusahaan? Bagaimana caranya? Melakukan promosi, gitu kan? Nah, promosi. Kenapa promosi? Untuk memberitahu bahwa Febri punya perusahaan, gitu kan? Apa yang dijual Febri. Itu namanya promosi, sehingga banyak orang tahu bahwa Febri punya perusahaan, gitu kan? Tahu, itu prospek ya. Prospek adalah orang-orang yang belum tahu bahwa kita punya perusahaan. Ya, untuk menjadi tahu, kita sebagai pengusaha harus mempromosikan produk kita, gitu kan, pada konsumen. Bisa lewat media sosial, bisa media cetak, bisa media elektronik dan sebagainya, gitu kan? Caranya itu. Oke, udah tahu ya, tahu lah nih. Datang, rupanya kayak punya usaha ya, tadinya. Udah, lima tahun itu dari media sosial, kan? Dari surat kabar, dari TV, kan? Tahu punya usaha. Datanglah Anda ke toko, ke restoran Febri nih, tapi belum beli, kok datang ya nih? Lihat dulu kan, menunya. Nah, gitu kan, ada dulu nih, membeli nih, mau mengunjungi restoran, kan? Nah, itu sebut apa tuh? Kalau orang yang baru mengunjungi restoran Febri tapi belum beli, belum makan, baru mengunjungi, belum lihat dulu nih. Oh, restoran bagus ya, rapi ya, karyawannya bagus, ramah-ramah dan sebagainya. Tapi dia belum makan situ dia. Baru itu ya, baru melihat-lihat ya, baru melihat-lihat ya. Itu sebut apa tuh? Orang yang datang ke toko Febri hanya melihat-lihat tapi belum beli. Sebut apa? Yo. Pengunjung, Pak, pengunjung. Pengunjung umum kan? Pengunjung itu umum itu. Kalau itu umum, apa namanya itu? Coba. Ya, pengunjung, ya. Pengunjung bisa beli, bisa enggak kan? Betul enggak? Nah, dia hanya melihat, dia datang toko, lihat, tanya duduk dengan Febri, oke, oh selamat ya buat usaha nih ya. Wah, apa saja yang jual nih? Apa yang tawarkan? Oh, di sini ada sate kambing, ada sate ayam, kan? Ada ayam goreng, dan sebagainya. Hanya itu aja. Oh ya, bagus, nanti lain kali lagi Pak ya. Oh, bagus, kata bagusnya, tempatnya luas, rapi, bersih, karyawatinya cantik, dan ganteng, kan itu, ramah-ramah dan sebagainya. Lah. Gimana nanti kalian Pak ya, kami ajak kalau kami ke sini. Dia belum beli nih. Sangat asik lihat aja kan, tanya kan, karena dia datang kan ada dari promosi dari Febri kan, ingin tahu tentang perusahaannya, apa dijualnya kan. Nah, ini sebut apa nih?
Jadi orang yang datang ke toko di pusat di restoran Prebi itu hanya nanya tapi tak beli, tak makan situ. Dia hanya beli, hanya lihat aja lah, itu pulang. Sebut apa tuh? Sama Anda waktu tamat SMA. Apa? Siapa? Jimmy kah? Siapa Jimmy? Penglaris, Pak. Penglaris. Ada istilah penglaris kan? Apa itu penglaris Jimmy kan? Kan? Jadi gini, Anda kan untuk tamat SMA kan? Benar? Ya kan? Tamat SMA. Anda kan ingin kuliah enggak? Ya kan? Anak ini, oh saya mau kuliah nih, tamat SMA kan untuk menambah pengetahuan kan. Anda ke Pontianak lah, ke Widya Dharma, ya kan? Dharma dia tanya dulu, anak Pak, saya mau gimana kalau Widya Dharma? Apa saya masuk Dharma kan? Kasih brosur kan? Ini brosurnya. Oke, Anda belum daftar nih, ke WD belum daftar kan? Terus Anda ke STI Pontianak gitu juga, ambil brosur. Ke STI Indonesia ambil brosur, termasuk ke UPB ambil brosur. Anda ini yang datang-datang ke kampus itu ambil brosur, Anda sebagai apa tuh? Tapi belum daftar. Anda ke STIP ambil brosur, ke Widya Dharma ambil brosur, ke STI Indonesia ambil brosur, habis itu ke PB habis itu pulang. Nah, Anda sebut apa nih? Nah, bagi Anda sebut apa nih? Sebut apa? Coba. Yo, silakan. Kalau bisa jawab, makan buka puasa bersama Bapak nanti. Yo, ya, bisa jawab. Kalau bisa jawab pertanyaan Bapak ini, kita buka puasa bersama. Ayo. Hah? Apa tuh? Jawabnya silakan. Yo. Apa? Atau nonton bareng bersama Bapak di tujuan. Ayo, silakan. Ayo, yang jawab benar. Kita nonton bareng ya di Nantiwan ya. Yo, silakan. Benar nih Bapak. Kalau jawab benar Bapak kita nonton bareng di Nantiwan kan? Yang benar ya, yang Bapak ajak. Yang lain tidak diajak lah. Ya, jawabnya benar. Gitu. Yo, siapa? Saya jawab. Nah, hadiahnya nonton bareng di Nantiwan. Nah, saya jawab pertanyaan Bapak nih. Ini kuis. Kuis pemasaran. Melalui online kan? Nah, dengan passwordnya apa ya? Ini jangan lupa subscribe YouTube Bapak ya. Jangan lupa Bapak di konten nih. Ini konten Bapak nih kan, yang YouTube. Berarti Anda nonton lagi kan? Subscribe ya. Nah, kan? Ya, silakan. Silakan Anda jawab. Yang jawab dapat hadiah nih, nonton bareng sama Bapak di 21. Nanti WhatsApp ya Bapak pribadi. Pak saya jawab benar. Ayo. Siapa bisa jawab? Ini kuis pemasaran. Kuis di bulan Ramadan. Kuis bulan Ramadan. Kayak gitu kan? Kuis di bulan Ramadan. Ayo. Sebut apa nih coba? Yo. Disebut apa nih? Nyerah? Nggak mau dapat hadiah nonton bareng sama Bapak nih? Hah? Nggak mau dapat hadiah dari Bapak nonton bareng 21? Ada yang mobil, Pak. Hah? Ada, Pak. Hah? Siapa yang mau jawab? Ayo cuci tangan. Brand ambassador mungkin, Pak. Hah? Brand ambassador mungkin. Bukan. Salah tuh kan? Salah. Ayo. Salah. Wah. Sales, Pak, sales. Oh, saya semua penjual. Lalu bukannya salah lagi. Wah, tak bisa dapat ini lah, dapat hadiah Bapak, tak bisa lain tak? Terus dapat hadiah dari Bapak nih, nonton bareng nih. Bapak benar nih, kalau Anda benar Bapak ajak nonton bareng di 21 kan? Nah. Pelanggan, Pak. Wah, bukan pelanggan. Jauh. Apa coba pikir. Nggak ada nyerah ya. Ini nyerah ya. Namanya Soper, Pak. Nah, Soper ini udah Bapak tahu ya. Udah berapa tahu lah dia aja kan. Nggak asli dah tuh, gitu. Dapat lah hadiahnya. Dapat tahu lah. Ini Bapak serius kalau Anda benar nih Bapak ajak nonton di 21 kan. Dia udah main kan. Bapak enggak pernah bohong kan. Nah, kalau Bapak kasih kuis tuh, Anda jawab nanti itu dapat hadiah kan. Ya, 21 kan? Iya. Nah, tapi kalau yang muda kasih hadiah Pak ya. Soalnya Pak ya Bapak kasih hadiah kan gitu kan. Ya ada berpikir tuh kan. Ini Soper ya. Soper tuh SHOPPER, Soper. Di Soper tuh orang yang cuma melihat-lihat ya, berkeliling window shopping tuh kan, window shopping tuh orang yang datang ke sana aja melihat-lihat ya, lihat kan. Misalnya beli baju nih, ada 5 toko ya. Masuk toko A, dan lihat bajunya, tapi enggak beli.
toko B itu enggak beli, toko C gitu enggak. Nah, kan? Tetapi pada toko D, wah ini baju bagus nih. Baju bagus, cocok dengan saya nih. Nah, gitu kan? Cocok dengan saya nih kan? Cocok dengan saya baju ini nih. Warnanya bagus, enak dipakai kan? Harganya pun terjangkau. Dan Anda beli. Oke, beli berapa harganya? Ya, bayar. Nah, gitu kan? Beli kan? Nah, Anda beli. Orang yang beli ini disebut apa? Coba. Orang yang beli toko Anda ini disebut apa? Ya. Dapat apa ya? Ya jawabnya. Orang yang beli toko Anda disebut apa? Jawab. Konsumen, Pak. Bukan, konsumennya pakai. Itu konsumen kan umum. Itu pemakai, pengguna kan. Orang yang membeli toko Anda disebut apa? Konsumen umum. Ya, pembeli, Pak. Itu iyalah. Kalau yang pasti pembeli namanya kan, bukan penjual kan gitu. Ayo istilahnya apa tuh? Istilah marketing itu apa gitu? Ayo. Istilahnya apa tuh? Coba. Apa coba istilahnya? Nyerah? Buyer, Pak. Hah? Customer. Pak. Buyer itu pembeli namanya. Buyer. Customer, Pak. Customer, customer betul satu. Tapi tidak dapat tadi ya karena mudah enggak kan? Customer kan nanti yang dapat dia yang mudah. Customer ya, customer itu pelanggan kan? Ini buat pelanggan. Oke, Pak tanya nih, ini ada hadiahnya nih, ya. Ini hadiahnya. Kalau Anda bisa jawab, nonton bareng Bapak di TV1. Nah, ada berapa macam pelanggan yang diketahui? Coba, ayo. Nah, sebutkan. Kalau Anda bisa jawab, nonton bareng nih. Nah, Bapak nih, 21. Ayo. Ulang, Pak. Ulang. Apa pertanyaannya, Pak? Ada berapa macam pelanggan yang diketahui? Yo, silakan. Ada berapa macam pelanggan yang Anda ketahui? Silakan. Ayo. Pelanggan internal, pelanggan eksternal, pelanggan antara. Salah, itu tiga salah. Ya, itu tipe-tipe pelanggan. Ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal kan, ada pelanggan antara kan, itu ada pelanggan yang suka menjajah, itu jenis pelanggan gitu kan. Tapi ini kadang ada customer. Customer itu ada berapa macam customernya tuh. Nah, ini kan dalam topik ya. Kalau ada customer yang hanya beli satu kali dengan Anda, itu disebut customer apa? Nah, gitu kan? Kalau ada customer yang suka beli berkali-kali dengan Anda, itu disebut customer apa? Itu ada Bapak kasih clue tuh. Ya, yang dapat jawab dapat hadiah. Customer tetap dan tidak tetap. Salah. Yang bisa jawab Bapak kasih satu tiket ke gratis nonton TV1. Nah, ayo silakan. Ayo. Benar nih ya Pak, serius. Kalau benar bisa udah Bapak kasih film. Jawab Pak. Hah? Silakan. Semoga benar ya. Pelanggan baru, pelanggan potensial, pelanggan impulsif, pelanggan hemat, pelanggan loyalitas, pelanggan berkembang. Salah, banyak benar pelanggan kan. Banyak benar jawab pelanggan. Salah. Wah, ini keseluruhan saya jawab semua nih. Ini kan keseluruhan nih kan. Ini keseluruhan nih ini. Nah, ini keseluruhan namanya ini kan. Ayo, sebagai. Nah. Ayo. Kalau Anda pelanggan tapi hanya satu kali ya beli dengan perusahaan itu. Soalnya sekali itu sebut pelanggan apa? Sekali ya beli itu, selama sekali ya. Tapi ada pelanggan kalau beli itu berkali-kali. Nah, ini pelanggan apa nih? Yo. Kalau Anda makan di restoran A terus, makan di restoran A. Tiap hari kalau Anda makan di restoran A. Nah, itu pelanggan apa? Yang satunya kalau makan apa tuh satu kali ada makan restoran A. Nah, habis itu lagi. Nah, bagi restoran A itu ada pelanggan apa juga kan? Ayo, bisa jawab. Pelanggan impulsif, Pak. Ah, salah. Lain lagi. Itu salah satu jual. Ayo. Pak, Bapak bisa jawab nih hari ini nih. Jadi kasih hadiah nih. Hadiahnya adalah nonton satu tiket gratis nonton film di TV1. Jadi Gamol, Pak Jani kan. Kalau jawab benar bisa hadiahkan ada Bapak nanti. Nah, ambil tiket, Anda nonton sendiri sana. Kan? Silakan. Nah. Ayo. Tidak ada yang tahu. Lagi. Dua kasih kuis Bapak ini. Pelanggan tetap. Pelanggan tetap. Salah. Ya. Saya Pak.
Pelanggan spontan, Pak. Nah, salah. Oh, salah. Salah semuanya. Ayo, salah. Ayo. Ini quiz nih, quiz. Customer loyal. Loyal. Terus? Salah, loyal. Ayo, loyal ya, loyal. Tapi tas lagi apa? Hampir mendekati lah gitu kan. Loyal kan mendekati. Oke, lagi. Nyerah ya? Nyerah. Oke, namanya tuh pelanggan pasif dan pelanggan aktif. Pelanggan pasif itu pelanggan yang hanya membeli satu kali aja di produk perusahaan Anda. Satu kali aja, itu pasif namanya. Kalau Anda pernah ke toko itu, pernah beli produknya, habis itu tidak pernah lagi beli ke situ, itu berarti Anda pelanggan pasif bagi toko itu kan. Tapi kalau Anda beli secara berulang kali, itu namanya Anda pelanggan aktif. Nah, dilewat tadi hadiah satu ini kan. Nah, lewat. Nggak kuis tak bisa dijawab kan. Nah, ya nih. Ya Bapak benar-benar kalau Anda bisa jawab nanti saya ke Bapak kasih uang nonton gratis di 21. Ya gitu kan. Ini kan kuis itu Pak. Itulah ini enaknya pakai Zoom-nya ada kuisnya kan, ada hadiahnya kan. Daripada di kelas enggak. Cuma ada kuisnya kan gitu. Ada kuisnya nih. Oke. Ya. Anda pernah enggak ke toko ke Alfamart? Siapa yang pernah ke Alfamart? Coba. Siapa yang pernah ke Alfamart? Semua pernah ya? Pernah Semua, ya? Pak. Pernah aja Anda ditanya? Pernah, Pak. Pernah aja Anda ditanya, punya kartu anggota tidak? Pernah. Pernah, Pak. Pernah. Pernah ya? Nah, kalau Anda punya kartu anggota tidak? Selamat. Coba tanya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Siapa yang punya? Atau Indomaret? Punya kartu anggota? Nah. Oke, katakanlah Anda punya kartu anggota. Oh, saya punya, Bu. Punya nih kartu anggota. Kan dapat diskon kan? Dapat poin kan? Kita ada beli kan? Nah. Yang punya kartu anggota itu apabila pelanggan datang ke Indomaret ditanya, punya kartu anggota? Punya. Anda disebut apa? Nah, ayo, kuis nih ketiga nih. Yang bisa jawab dapat. Saya, Pak. Oke, silakan. Disebut member, Pak. Ah, itu member anggota lah. Member anggota. Anggota disebut apa tuh bagi perusahaan tuh? Anda bagi disebut apa coba? Ayo. Nah, kuis yang ketiga. Yang bisa jawab dapat hadiah. Nonton gratis di 21. Hadiah dapat diambil Senin. Nanti nonton sendiri tapi ya. Kalau Pak tak nonton, Pak sibuk ya kita. Oke, silakan. Kalau benar, asal ke Bapak. Untuk nonton gratis, tiket 1 nonton gratis kan? Oke, silakan. Anda punya kartu anggota nih. Oh, punya, Bu. Nah, mana kartu anggotanya? Nih, dapat poin kan? Anda beli Bapak di poinnya kan itu kan? Anda ini bagi perusahaan Indomaret ini disebut apa? Bagi Indomaret ya, disebut apa? Member card. Oh, customer card. Customer card itu kan lain lah. Customer lagi lah. Ayo. Customer, Pak. Oh, customer bukan. Apa coba? Ayo, silakan. Ini kuis tentang konsumen ya. Ini ya bisa selesai gitu. Hari kita tentang kuis konsumen. Ulang pertanyaannya, Pak. Anda kan punya kartu anggota nih. Anda ke Indomaret tanya, punya kartu anggota, Dek? Punya. Mana kartu anggotanya? Anda udah belanja nih kan? Ini, Bu, kartu anggota saya nih. Nah, dapat poin kan? Nah, bagi Indomaret itu Anda sebut apa? Bagi Indomaret, Anda tuh sebut apa? Ayo. Kalau Anda belanja tidak mau ke tempat lain, selalu Indomaret. Kenapa Anda belanja? Saya udah punya kartu anggota nih. Kalau rugi lah tempat lain, saya ke Indomaret dapat poin. Nah, gitu kan? Jadi bagi Indomaret itu Anda sebut apa tuh Indomaret? Kartu prabayar. Pak. Salah tak benar. Salah. Hah? Salah, kartu kan itu buktinya kartu kan, anggota benar ini kartunya kan gitu kan. Tapi bagi Indomaret jadi Anda kalau belanja tidak mau ke tempat lain pasti ke Indomaret. Kenapa? Di kartu anggota kan? Anda tidak ke tempat lain pasti ke Indomaret. Kenapa Indomaret? Saya punya kartu anggota, saya dapat digunakan, dapat poin kan. Nah, gitu. Bagi Indomaret itu Anda sebut apa? Bagi Indomaret ya, Anda sebut apa?
Hah? Salah. Nyerah lagi. Kartu non rekening, Pak. Salah. Ada undang nih. Wah, lewat tuh aja Bapak. Nyerah, Pak, nyerah. Hah? Apa? Nyerah. Salah. Tak ada benar jawab di sini. Atau pun ada Bayar, Pak. Apa? Bayar. Bayar bukan bayar. Bayar itu pembeli. Membership, Pak, membership. Anggotaan lah, itu kartu anggota. Ayo, apa coba? Coba dia nih nonton di 21. Anda pilih plan apa yang bagus. Nah, kan? Nah. Apa tuh? Nggak ada nyerah. Udah 3 kali aja nyerah semuanya, nggak ada yang jawab nih. Jawabnya adalah klien. 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 Arti ada pelanggan yang diikat dengan kartu anggota, kan? Sehingga kalau Anda punya kartu anggota, Anda tidak bisa beralih kepada perusahaan lain, kan? Kalau Anda mau belanja di Indomaret, kenapa? Saya punya kartu anggota. Sayanglah saya karena enggak ada poinnya, kan? Nah, gitu, ya kan? Nah, itu namanya klien, gitu kan? Sama Anda ke Matahari juga. Ibu ada kartu anggota, ada kartu Matahari? Ada, sama. Kalau Anda beli baju mana? Matahari. Kenapa? Ada kartu anggotanya. Ada kartu membernya, kan? Sehingga Anda sayanglah kalau gunakan kartu member, kan dapat poin, ada dapat diskon. Anda ke Bu Cherry gitu juga. Ada kartu anggotanya, ada di sepatu dapat diskon 20%. Lain kan kalau konsumen ada kartu bayar full, kan? Tapi kalau Anda punya kartu diskon lagi. Sayanglah konsumen beli apa ada punya kartu anggota, gitu kan? Itu namanya klien. Itu namanya klien. Bapak ada sediakan 5 pilihan untuk hadiah nih, ya kan? Berarti 3 pertanyaan tidak ada hadiahnya nih, nggak ada yang bisa ngambil hadiah Bapak nih, kan? Yang keempat, nah ini ada hadiahnya nih, ada yang keempat. Nah, siap lihat hadiahnya apa nih ya? Sama, masih nonton gratis nih. Karena yang pertanyaan pertama nih Anda mesti jawab sekarang, kan? Nah, makanya masih pertama nih nonton gratis dari Jiwan, nah, kan? Ya, Anda pernah ada habis makan di restoran enak, kan? Enak nih. Enak lezat nih, Anda makan restoran, enak rasanya. Terus pulang dari restoran, Anda sebarkan, Anda bilang kepada yang lain, kalau mau makan di restoran enak rasanya. Ya, ya. Anda kan makan di restoran, kan? Enak. Anda puas di restoran masaknya enak, minumannya enak, wanginya bagus, tempatnya bagus. Terus Anda pulang nih. Terus kawan Anda nanya, ayo lapar nih, mau makan di mana ya? Nah, kalau nanya Anda nih, kata kalau mau makan di restoran enak, saya udah makan di sana, tanya, kan? Sudah makan di sana, enak makanannya, rasanya enak, tempatnya bagus. Anda ini disebut apa bagi perusahaan? Ayo, Anda disebut apa bagi perusahaan? Pertanyaan keempat, ayo bisa jawab, dapat hadiah lagi. Nah, walaupun ada cuma nonton film, enggak apalah, ini hadiahnya enggak. Gratis di 21, pegang Ahmad Yani. Ayo silakan. Silakan. Yo. Anda nih yang memberitahu kepada orang lain tentang perusahaan itu baik itu buat apa? Nah, kan? Yo. Apa tuh? Silakan. Kalau mau makan di restoran enak. Banyak bagus, makannya saya enak, minumnya enak-enak semuanya, banyak macam makanan disediakan, banyak macam minuman disediakan. Enak lah pokoknya, bersih lagi. Anda ini bagi perusahaan disebut apa? Karena Anda telah memberitahu hal-hal yang baik tentang perusahaan pada orang lain, kan itu. Anda mereferensikan orang agar makan di restoran gitu kan? Karena enak dan sebagainya. Anda sebut apa nih bagi perusahaan, bagi restoran nih? Saya jawab enggak nih? Yo. Sales, Pak. Nah, sales itu menjual. Marketing, Pak. Itu marketing pemasaran, lain kan kita lihat tentang konsumen. Ayo. Pihak rekomendasi, Pak. Itu definisinya. Istilahnya apa itu? Ayo, cari di Google. Cari di Google, jawab aja silakan. Yang hadiah nih. Nonton gratis nih. Ayo, silakan pilih-pilih yang terbaik yang Anda suka, kan? Nanti ke Bapak, makasih uang. Ayo. Cari di Google. Apa itu? Apa itu? Nah, kalau Anda menyimak video-video Bapak sebelumnya, Anda bisa jawab.
Kalau Anda nonton video Bapak sebelumnya di Instagram, ada nggak bisa jawab kan? Berarti Anda nggak nonton video Bapak di Instagram, gitu kan? Tahu nggak? Ada video-video atau YouTube ya untuk konten Bapak itu kan. Makanya Anda nanti subscribe itu Bapak ya. Dan Anda bisa mengikuti video Bapak. Sempat ada kuis lagi, nanti Anda bisa jawab kan? Tonton sampai habis, jangan jadi like ya, gitu kan? Nah, nanti setiap video itu diikuti. Setiap Bapak kuliah ada kuis. Nah, yang bisa jawab Bapak tadi ya, kan gitu kan? Nah, ada dia. Nah, kalau melalui Zoom ya, kalau melalui Zoom ya, kalau belum kelas tidak dapat dia Zoom ya. Ya, kalau Zoom itu ada hadiahnya. Maka Bapak dia tidak usah kali tender Zoom, gitu kan? Oke, ada yang bisa jawab? Tidak ada? Tidak ada ya? Nah, tidak ada. Kasih jawab. Maka lain kali nanti nonton video Bapak ya dengan cara subscribe. Gitu kan. Oke, jawabnya itu advokat. Advokat itulah orang yang mereferensikan orang lain tentang yang perusahaan tersebut. Gitu kan. Advokat, pengacara. Kalau di buku namanya pengacara. Advokat. Atau sudah oke, pertanyaan berikutnya. Anda restoran A ini menyuruh Anda untuk makan di restoran B, kan? Anda ini konsumen perusahaan A, restoran A ya. Anda disuruh oleh restoran A, tolong Anda dikasih uang Anda nih. Makan di restoran B. Anda bawa kecoa tuh. Ya kan, Anda bawa kecoa. Anda bawa kecoa nih, kan? Kemudian di restoran B, Anda masukkan kecoa di minuman atau di makanan enggak? Terus Anda bilang, "Oh, ada kecoanya kan?" Oh, lari udah semuanya enggak. Jadi Anda mau makan lagi di restoran B kan? Ya kan? Gitu. Anda mau makan di restoran B kan? Karena Anda bawa kecoa dari restoran A itu bawa kecoa, kan? Ada restoran B beli makanan atau pelayan keluar pergi masukkanlah kecoa di minuman Anda. Masa ini ada kecoa nih? Bagus nih kecoa nih. Oh, itu pada orang lain kan? Pada orang udah mau lagi tidak mau makan di restoran A B kan? Nah, paham enggak? Siapa kan? Anda ini sebut apa bagi perusahaan B? Anda ini sebut apa bagi restoran B ini? Coba. Anda disuruh restoran A nih. Anda kayak baunya, Anda makan di sana, nanti Anda kasih kecoa makan aja kan? Ada buat kecoa nih kan? Kan gitu kan? Supaya tujuannya kan supaya restoran B tidak punya pelanggan kan? Kecoa. Anda dibayar kan? Dibayar oleh perusahaan restoran A kan? Kira Anda harus belanja makan, Pak makan ini minum ini. Terus pas pelayan itu peningkatan Anda udah kasih minum kan, Anda masukkan kecoa di minuman Anda kan. Anda kok panggil, Mas, ini kok ada kecoanya nih. Ini kecoa. Jadi pada bubarlah pelanggannya enggak makan situ karena ada kecoa gitu. Anda ini sebut apa nih bagi perusahaan B ini? Anda sebut apa nih? Nah, silakan jawab. Yang jawab yang benar dapat hadiah. Yo, udah bagus Bapak kasih tidak ada jawab ini. Ayo, silakan. Hah? Tadi jawab satu pun ya Allah. Hadiahnya apa, Pak? Ya tadi tuh provokator, Pak. Bukan provokator. Ayo. Sabotase, Pak, sabotase. Dia tetap sama nonton 21, nonton 21. Nah. Kan belum terjawab nanti satu itu belum terjawab kan? Kan belum terjawab. kan belum terjawab. Ayo berpikir yang lain, ayo berpikir, cari di Google. Cari di Google. Nah, cari di Google. Desi jawab lagi. Desi jawab. Itu namanya teroris. Teroris. Itu terorisnya. Hati-hati kalau ada bisa ada teroris hati. Artinya orang yang disuruh untuk menjanjikan pesan Anda kan. Jadi nanti agar pesan itu jatuh ya. Ini persaingan tidak sehat ya. Ini namanya persaingan tidak sehat kan gitu kan. Kalau bisa Anda hati-hati juga ada yang teroris. Jadi teroris itu hanya di dunia politik, dunia militer. Tapi teroris juga ada di dunia marketing. Jadi orang yang menjelek-jelekkan produk perusahaan. Sengaja tuh kan. Merusak tuh kan. Itu teroris tuh, menteror tuh kan. Ada kecoa ini gitu kan gitu. Sorry kan. Itu teroris. Paling provokator. Provokator itu hanya menjelek-jelekkannya, tapi ini ada kecoanya kan supaya rusak perusahaan itu kan agar pelanggan tidak musik lagi. Itu teroris namanya. Nah, ya. Oke, paham? Oke, kesan terakhir nih. Nah, nanti saya itu kuliah kita selesai ya.
Nah, nanti kita di kelas. Tes terakhir. Anda tahu Mark Marquez enggak? Tahu enggak Mark Marquez? Pembalap, Pak. Tahu Pak, pembalap nomor 93, Pak. Ya, kalau banyaknya tahu kenapa baknanya? Francisco baknanya? Tahu? Tahu baknanya? Apa motornya? Yamaha. Honda. Honda, Pak. Baknanya, Pak. Masa Honda? Udah kan Marquez. Evo, Pak. Hah? Apa tuh kalau baknanya tuh? Yang dari Italia. Evo, Pak. Supra, Pak, Supra. Supra. Ikan MotoGP. Bitmber, Pak, Bitmber. MotoGP ini. Bitmber, Pak. Ah? Banyaknya itu kan Ducati. Nah. Honda, Pak. Betul Marquez. Kalau kenal Quartararo, kenal nggak Quartararo? Tahu, Pak, tahu. Itu Yamaha kan. Kalau Anda Marquez, Honda kan, betul nggak? Kalau banyaknya itu kan Ducati. Kalau Quartararo itu ada Yamaha. Atau Rossi lah. Valentino Rossi Yamaha kan. Valentino Rossi. Nah, itu kan Yamaha. Jadi Marquez itu kalau balap pakai Honda kan, betul nggak? Kalau balap pakai Ducati. Kalau Quartararo pakai Yamaha. Itu Marquez banyaknya dengan kau sebut apa tuh? Sebut apa tuh coba? Ayo. Kita terakhir nih. Ayo. Marquez banyaknya dengan Quartararo sebut apa? Nah, sebut pembalap, Pak. Lain, enggak. Kan dia pakai Honda kan? Memang dia pembalap. Tapi kan dia lain pakai Honda kan? Kalau banyaknya kan dia pembalap, pakai Ducati, kan? Sehingga kalau Marquez, kalau saya mau beli Honda, katanya. Kalau kata orang apa beli Honda? Karena Marquez juara 9 kali, 8 kali juara dunia kan? Saya tetap beli Honda. Nah, kenapa ada Yamaha? Yamaha berapa kali juara dunia? Nah, keren gitu kan? Ada Yamaha, ada yang beli Yamaha. Oh, keren, paling Rossi keren, ganteng. Kan gitu kan? Pakai Yamaha ganteng. Saya mau beli Yamaha. Nah, gitu kan? Yang Ducati, saya mau beli Ducati karena ada badannya, bawa juara dunia gitu kan? Ada perubahan di motornya, kayak gitu kan? Nah, jadi Marquez banyaknya dengan Quartararo sebut apa tuh bagi perusahaan? Sebut apa tuh? Marquez banyaknya dengan Quartararo sebut apa? Nah, ini dapat 2 tiket harus jawab. Dapat 2 tiket. Nah, dapat 2 tiket nih terakhir nih. Yo. Joki, Pak. Hah? Joki, Pak, joki. Masa joki? Pada desa joki dan balap. itu udah ujian, joki itu ujian. Ada dalam balap ada joki kan? Nah. Ayo. Brand ambassador, Pak. Pengguna produk, Pak. Lain, brand ambassador itu untuk ini biasanya brand ambassador ya. Berapa tepat sih? Tapi ada istilah tepat untuk konsumen kan? Nah, gitu. Ayo, pergi. Mendekati, tapi mendekati yang gila gitu. Di atas brand ambassador lagi, di atas brand ambassador lagi, di atas brand ambassador lagi. Ayo. Di atas. Ayo, di atas brand ambassador lagi. Ayo, silakan. Dia naik motor kan, kau pakai motor Honda. Kalau pakai baju Honda, enggak terpakai di baju Hondanya, pokoknya kan itulah apa namanya itu. Semua Honda pakainya kan. Kalau itu juga pakai Yamaha. Pakai motor Yamaha. Balap pakai motor Yamaha, gitu kan? Nah, dia pakai juga, dia balap pakai itu. Kalau masalah kan cuma memperkenalkan produk kan dia cuma itu sebagai duta kan gitu kan, tapi dia pakai juga. Dia pakai Marquez tidak pakai Yamaha, balapnya pakai Honda kan. Nah, gitu kan. Yang Quartararo juga pakai Yamaha, bukan pakai Honda gitu. Jadi Marquez, Quartararo dan band ini disebut apa nih bagi perusahaan? Influencer, Pak. Pengaruh bisa bapak, ibu, Anda beli motor, siapa yang pengaruhi? Bapak kan, teman kan, dan itu influencer namanya kan? Apa namanya coba? Ayo. Nggak tahu. Ini 2 tiket dapat, kalau Anda bisa jawab 2 tiket. Jadi Anda bisa nonton berdua nih. Ini berdua harus nonton film nih kan? Udah tiba. Bapak benar-benar nih, Bapak enggak bohong. Kalau ada dapat jawabnya benar, hasilnya ke kampus ya, minta uang Bapak. Terima kasih. Atlet balap. Atlet balap itu profesi atlet balap. Pengguna ya bukan pengguna, semuanya itu konsumen kan. Apa tuh? Nah, pasti Bapak. Jadi gini, kalau Anda mau bisa menjawab Bapak ini harus rajin menonton video Bapak, ya kan? Makanya subscribe kan. Nanti dalam kuliah Bapak quiz 1 ada dapat hadiah ya. Itu ya. Baik di kelas maupun di online kan.
Saatnya harus bisa nonton video Bapak. Konten Bapak tonton. Banyak Bapak video-video kan. Nah, jadi pada malam ini apa jawabannya? Ada nyerah? Distributor. Apa? Distributor. Itu penyalur. Ini nyalur ke mana? Nyerah Pak, nyerah. Nyerah, ya Allah, nyerah. Partner namanya, partner. Jadi Marquez itu partner Honda. Partner itu partner. Jadi rekan sama-sama mempunyai produk Honda itu Marquez itu. Partner Pak. Weh, betul Jamie. Selamat Anda. udah jawab Pak dah soalnya. Jadi partner ya. Yang itu partner. Jadi maka pertama itu konsumen. Yang sebelumnya pertama prospek, habis prospek shopper, habis shopper baru namanya customer, habis customer partner, habis customer itu klien, habis klien baru advokat atau partner. Itulah namanya semua itu disebut konsumen. Kan gitu kan? Ya, paham? Oke ya. Untuk malam ini cukup sekian, nanti kita lanjutkan di kelas ya. Di kelas kita ada. Nanti jangan lupa di kelas itu Anda print yang Pak suruh di grup itu adalah lagu marketing mic ya. Nanti kita nyanyi sama-sama di kelas dengan lagu marketing mic ya. Anda print, Anda apa kalau liriknya ya kan? Nah, nanti kasih di print ya. Nah, kita belajar apa tuh marketing mic ya. Itu ada lagunya. Nanti kita nyanyi bersama-sama di kelas lagu marketing mic. Anda kelompok lagi juga menyanyi lagi kita lagu marketing mic ya. Ada sebagainya. Oke. Nanti kita jangan lupa ya subscribe YouTube Bapak. Bapak punya YouTube channel ya. Nah, Bapak punya YouTube channel. Sebenarnya Bapak juga ya. Nah, subscribe, ikuti video Bapak. Nanti Anda nonton, Anda kalau Bapak ada quiz, Anda bisa jawab. Gitu kan? Nah, sebagainya kan. Ada hadiahnya. Bapak udahnya ada hadiahnya nanti. Nah, takut ada hadiahnya kan. Bakal di bulan puasa enggak? Kalau bulan puasa kalau bakal bersama kan hadiahnya kan. Nah, ya. Nah, itu ya. Jadi apakah Anda udah punya buku pemasaran satu yang Bapak tawarkan di grup? Udah punya semua? Sudah, Pak. Udah, Pak. Dibaca tuh ya. Aduh, dibaca ya, dibaca. Iya, Pak. Sampai banyak kuis itu, Anda bisa jawab kan? Nah, dibaca. Anda dapat tiket nanti kan? Jadi nanti Bapak tiap pertemuan ada satu kuis, 2 kuis untuk hadiah tiket ya kan? Karena Anda belum mau untuk membaca ya kan? Dapat hadiah. Oke, Bapak sekian ya. Sampai jumpa lagi di kelas minggu depan ya. Pada jam 2:30 ya. Kalau modern kan hari Kamis kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas. Selamat malam dan selamat. Yo Pak, see you next time. Malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Assalamualaikum. Lupa ya, jangan lupa video Puasanya lancar. Jangan lupa video record ya. Jangan lupa video recordnya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Semoga Ada puasanya yang lancar. Pak. Ya, Pak. Ya. Tenggol dong. Tenggol. Siapa yang ngomong kita tuh? Halo, Pak. Oke, silakan. Woi, diamlah, enggak usah kayak gitu. Anda boleh makan ulangan. Silakan dan yang belum makan malam makan malam. Udah, Pak, buka puasa tadi, Pak. belum makan dari pagi, Ini yang Pak. dibilang teroris tadi, Pak. Ini yang dibilang Belum sholat teroris. Isya nih, Pak. Sayangnya hari ini tidak ada hadiah. Anda dapat hadiah ya. Kalau dapat kan dapat nonton gratis tidak. Sayangnya tidak bisa nyatain Bapak tadi itu kan. Wiji dapat Pak, Wiji. Pak, ini orang yang paling imut di kelas M2. Ini orang yang paling imut di kelas M2, Pak. Indah dapat, Pak, Indah. Oke. Oh, Aldi. Saya Bapak tutup ya. Bapak tutup ya. Iya, Pak. Ya, Ya, Pak. Pak.